bombastic side eye, criminal offensive side eye. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arfani, NIM 905001220085 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas beberapa materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Poin pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam ekonomi konvensional, ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari atau membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Adapun tujuan dari ekonomi moneter itu sendiri sebagai transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Sedangkan dalam ekonomi moneter Islam yaitu tanpa instrumen bunga, tetapi instrumen yang digunakan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan dari ekonomi moneter yaitu untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diukur dengan yang pertama yaitu kesempatan kerja, yang kedua yaitu kestabilan harga, dan yang ketiga neraca pembayaran internasional. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu dasar pemikiran moneter dalam keuangan ekonomi Islam. Jadi, dasar pemikiran moneter dalam keuangan ekonomi Islam yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif, yang dimana penting yang dimaksud di sini yaitu seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, ketahanan pangan, dan fasilitas umum. Sedangkan yang dimaksud dengan produktif yaitu seperti usaha atau lapangan pekerjaan, teknologi atau tepat guna, dan investasi di sektor pasar modal. Di dalam stabilitas permintaan uang terdapat pokok kemaslahatan yang disebut dengan maqasid syariah, yang dimana maqasid syariah di sini ada 5. Yang pertama yaitu agama, yang kedua yaitu jiwa, yang ketiga akal, yang keempat keluarga atau keturunan, dan yang kelima yaitu harta. Selanjutnya di poin pembahasan ketiga yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Yang pertama yaitu ruang lingkup keuangan Islam. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonomi dan muamalah, serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Keuangan Islam adalah bagian integral dari ekonomi Islam yang melibatkan pengaturan, penggunaan, dan pengelolaan uang. Selain itu, keuangan merupakan sumber daya utama untuk aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor real. Filosofi dan ciri khas unik ini menjadi landasan serta mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaannya. Jadi, poin pembahasan keempat yaitu konsep uang dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, dalam ekonomi Islam secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud, yang dimana ada beberapa makna, yaitu al-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Adapun fungsi uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, uang memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai satuan hitung, yang kedua sebagai alat transaksi, dan yang ketiga sebagai penyimpanan nilai. Sedangkan fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu ada 4. Yang pertama yaitu uang sebagai satuan nilai atau standar harga, yang kedua uang sebagai alat tukar, yang ketiga uang sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan yang keempat uang sebagai standar pembayaran tunda. Selanjutnya yaitu time value of money dan economic value of time. Konsep time value of money yang dimana para ekonom menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilai di masa depan. Sedangkan konsep economic value of time adalah konsep di mana waktu memiliki nilai ekonomi tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Selanjutnya di poin pembahasan kelima yaitu pasar uang syariah.
Jadi saya akan menjelaskan perbedaan pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing. Jadi pasar uang atau money market adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek. Perusahaan yang membutuhkan dana untuk masa yang singkat dapat masuk ke pasar uang dengan memberi atau menjual surat-surat berharga pasar uang. Sedangkan pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga, di mana tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana atau surplus dana melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sedangkan pasar valuta asing merupakan wadah untuk melakukan transaksi jual beli mata uang. Ini diperjualbelikan secara elektronik. Pasar ini mencakup pembelian dan penjualan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Selanjutnya di poin pembahasan ke-6 atau pembahasan terakhir yaitu fungsi dan peran bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Jadi, bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tujuannya sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan ini memiliki beberapa bentuk yaitu asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan peranan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Adapun fungsi dari bank syariah yaitu yang pertama, menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dan pelayanan jasa bank. Yang kedua yaitu untuk memperoleh keuntungan, dan yang ketiga sebagai fungsi sosial. Sedangkan lembaga keuangan non-bank berfungsi untuk meningkatkan persaingan dan meningkatkan kedalaman pasar keuangan. Industri keuangan non-bank melakukan kegiatan usahanya dalam memberikan layanan keuangan berupa investasi dan pengelolaan risiko. Baik, itulah beberapa poin pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.